Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu untuk anak kelas 12 PBK, 12 administrasi, dan 12 perhotelan. Hari ini kita belajar pelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Adapun materi kita hari ini yaitu evaluasi usaha ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Yang Muslim Ibu pimpin ya anak-anak Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai ya. Jangan tidur ya anak-anak, cuci mukanya ya yang ngantuk. Oke, kita mulai ya. Semangat ya belajarnya seperti yang di sebelah. Materi kita hari ini yaitu evaluasi usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan siswa nanti bisa memahami kriteria keberhasilan usaha. Yang kedua, bisa mengevaluasi hasil usaha. Yang ketiga, bisa membuat perencanaan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Sebelum kita masuk ke pengertian evaluasi usaha, ada baiknya kita mengetahui pengertian apa itu evaluasi. Ya. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Nah, ini pengertian evaluasi usaha. Yang tadi pengertian evaluasi. Sekarang kita masuk pengertian evaluasi usaha ya. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Adapun tujuan evaluasi usaha yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek. Apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu satu, secara rutin atau berkala, dua, secara insidental, ya nak. Maksudnya itu kapan kita tepatnya melakukan evaluasi, ya. Ada secara rutin, ada secara insidental. Secara rutin berkala itu maksudnya rutin nak, misalnya seperti evaluasi ujian kalian ya. Nah, itu rutin ya. Ujian semester ganjil rutin 6 bulan sekali ya. Jadi, yang dimaksud evaluasi secara rutin berkala yaitu melakukan evaluasi bulanan, triwulan, ataupun tahunan ya. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari seperti pendapatan dan pengeluaran ya. Dan tahunan. Tahunan itu contohnya laporan tahunan, laba rugi ya. Bisa juga yang dievaluasi adalah SDM dan lain sebagainya ya. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Sedangkan evaluasi secara insidental maksudnya adalah dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha Anda ya. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Evaluasi ini sebenarnya kurang baik karena masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahannya pun tidak bisa dilakukan. Yang terpenting adalah tindakan koreksi. Contoh
evaluasi secara insidental ini, Nak, secara tiba-tiba ini, misalnya diketahui di dalam laporan keuangan ada tindakan korupsi dari karyawan, maka diadakanlah evaluasi secara insidental. Nih ya. Prosedur evaluasi ataupun tahapan evaluasi diantaranya: satu, menentukan apa yang akan dievaluasi. Dua, perencanaan kegiatan evaluasi. Tiga, pengumpulan data. Empat, pengolahan dan analisis data. Lima, pelaporan hasil evaluasi. Enam, tindak lanjut hasil evaluasi. Ya. Aspek yang perlu dievaluasi. Nih, aspek apa yang harus kita evaluasi ya? Bisa aspek strategi perusahaan pasar ya. Nanti ini aspek strategi perusahaan pasar ini kaitannya dengan analisis SWOT ya. Strategi apa yang harus kita gunakan apabila perusahaan perusahaan kita terletak pada kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, dan kuadrat 4. Nanti akan Ibu terangkan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, SDM atau operasional. Yang ketiga, lingkungan, sosial, dan finansial. Untuk finansial, kita udah belajar pada bab 1, yaitu menganalisis keuangan dengan metode rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang keempat, aspek finansial keuangan merupakan aspek yang dapat dianalisis secara kuantitatif dengan cara melihat posisi keuangan. Udah selesai ya anak-anak hari ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.